إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, bahkan hampir setiap kaum muslimin, maka mereka akan senantiasa mengatakan bahwa dirinya mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada konsekuensi iman. Maka siapa yang dengan terang-terangan mencela, dengan terang-terangan membenci, maka boleh jadi dia berada di ambang-ambang kekufuran. Karena di antara konsekuensi dari syahadah, di sana ada as-syahadah Rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang dia mengklaim bahwa dirinya mencintai Rasul, maka mungkin yang akan menjadi pertanyaan penting adalah di mana kecintaan kepada Rasul? Di mana kecintaan kepada Nabi? Apakah kecintaan kepada Nabi dengan cara mereka melakukan dan mengamalkan agama ini sesuai dengan tuntunannya, atau bahkan dia mengamalkan agama ini sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga dia berbuat bebas untuk melakukan apa saja dengan kalimat dalam rangka mencintai Nabi? Ataukah ungkapan seorang mencintai Nabi, yakni dengan melakukan apa yang diperintahkan, bukan sekedar dengan ucapan, sehingga dia meneladani Nabi dalam ibadahnya, meneladani Nabi dalam akhlaknya, dan meneladani Nabi dalam muamalahnya? Ataukah kecintaan kepada Nabi, yakni dia dengan menjaga sunnah-sunnahnya, atau justru menjaga tradisi yang kadang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Di mana kecintaan kita? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika setiap orang mengklaim, mendakwahkan bahwa dia mencintai Nabi, ada sebuah ungkapan yang sangat indah, di mana orang-orang Arab mereka mengungkapkan dengan kalimat kullun nasi yad'i waslan bilaila wal laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mereka mengaku
mengenal, bahkan dekat dengan Laila, sementara Laila tidak mengakui kedekatan dengannya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang sangat ringkas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga akuna ahabba, aku ini lebih dicintai daripada anak-anak dan orang tua mereka dan manusia seluruhnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ayat Al-Qur'an menggambarkan sebagai berita gembira kepada orang yang kecintaan kepada Nabi dengan cara menjaga sunnahnya. Yang kedua, mengamalkan perintahnya. Yang ketiga, meneladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yuti'illaha war rasula." Siapa yang mentaati Allah dan siapa yang mentaati Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan Allah Subhanahu wa taala bersamakan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. An-Naim ay al-jannah. Dia akan dibersamakan dengan orang-orang yang di dalamnya yang dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, yani minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah para nabi, mereka adalah orang-orang yang dikenal as-siddiq, mereka para syuhada, mereka para salihin. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Ikhwatan min rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, dulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang budak atau katakanlah pembantu budak yang kemudian dimerdekakan sehingga menjadi maula, di mana budak ini bernama Thauban bin Bajdad. Di mana Thauban bin Bajdad begitu dekatnya dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sosial biasanya seorang makin dekat dia akan makin jauh. Misalnya seorang dia menjadi pelayan seseorang, maksudnya ketika dia makin dekat dia makin tahu tentang keburukan-keburukannya, makin tahu tentang kejelekan-kejelekannya. Bagaimana dia menyuruh dengan bentakan, bagaimana dia memerintah dengan kata-kata kasar. Tapi apa yang terjadi kepada Thauban, sebagaimana juga kepada Anas bin Malik, satu hari dia bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, didapati aura wajahnya sedih, seperti ada sesuatu yang sedang mengganggu jiwanya. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Thauban bin Bajdad. Dia mengatakan, wahai Thauban, apa gerangan yang menimpamu sehingga engkau terlihat sedih? Kata Thauban yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bukan sedang sakit, aku bukan sedang ada masalah dalam diriku, akan tetapi saat aku tidak bertemu denganmu, aku begitu rindu. Kerinduan ini terus tersimpan hingga aku bertemu denganmu. Kemudian satu hari saya mengingat akhirat, dan ketika itu aku berpikir, kalaupun sekiranya aku nanti dimasukkan ke dalam surga, niscaya aku sulit untuk bertemu denganmu, karena engkau pasti akan di surga yang tinggi, di surga Firdaus, surganya para nabi.
sementara aku boleh jadi masuk surga tapi di surga yang bawah, sehingga kemungkinan aku akan sulit atau bahkan tidak bertemu denganmu. Namun itu pun kalau sekiranya saya masuk ke dalam surga. Kalau sekiranya aku tidak masuk ke dalam surga dan aku masuk ke dalam neraka, maka kemungkinan untuk bertemu denganmu sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita gembira, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang akan dibersamakan dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Artinya di ujungnya disebutkan akan bersama dengan para nabi, akan bersama dengan para siddiq, akan bersama dengan para syuhada, akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Karena semua ini yang empat, mereka adalah sebaik-baik teman. Hatta kalaupun kita di dunia, kita berteman dengan orang-orang ini, kalau kita tidak bertemu dengan Nabi karena beliau telah meninggal dunia, kalau kita tidak bertemu dengan As-Siddiq karena Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia, katakanlah kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tenang. Kenapa? Tidaklah keluar melainkan nasihat, tidak keluar kecuali ucapan-ucapan yang kalimat-kalimat thayyibah. Kalaupun dia dengan ucapan-ucapan yang mungkin sedikit kasar, karena mungkin kita salah, sehingga dia harus berlaku tegas, mengingatkan agar jangan sampai kesalahannya kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh di dunia ini, kita merasa nyaman. Apatah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan empat orang yang tadi disebutkan, para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ini kecintaan mereka para sahabat. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu hari dalam peperangan Uhud, ada seorang wanita Ansar. Setelah peperangan Uhud, dia mencoba untuk menjenguk, karena terdengar berita 70 syuhada gugur dalam peperangan Uhud. Dan ini kalau dibandingkan dengan peperangan-peperangan sebelumnya, ini adalah musibah besar. Karena peperangan Badar bisa dikatakan mutlak kemenangannya, sedikit yang terkorban dari mereka. Namun dalam peperangan Uhud 70 orang dari para syuhada, dan boleh dikatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki kontribusi besar dalam agama. Maka si wanita Ansar ini dia melewati kerumunan orang-orang yang meninggal. Didapatilah satu orang, ternyata ketika dia, siapa ini? Ini suamimu. Jalan lagi, ini siapa? Ini anak lelakimu. Berjalan lagi, tanya, ini siapa? Ini ayahmu. Jalan lagi, ini siapa? Ini saudara lelakimu. 4 orang laki-laki itu dalam perang dari wanita Ansar ini. Ayahnya, suaminya, anaknya, saudara laki-lakinya. Terus berjalan, apa yang Anda katakan? Bagaimana Rasulullah SAW? Seorang menjawab, Rasulullah dalam keadaan baik. Maka dia mengatakan dalam ungkapan yang bisa tertulis dengan tinta emas, dia mengucapkan bahwasanya kullu musibatin, semua musibah, yani bijalali badaka ya Rasulullah, akan menjadi ringan selain musibah yang menimpamu wahai Rasulullah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kecintaan yang hari ini akan menjadi takaran tentang kecintaan seorang yang mengklaim mencintai Nabi. Saudaraku yang saya cintai, hari ini kadang kita melihat ungkapannya sama dengan kata cinta kepada Nabi, namun berapa banyak penyimpangan yang dilakukan. Karena sesungguhnya kecintaan kepada Nabi bukan sebuah ungkapan bebas tanpa ukuran, bukan ungkapan bebas tanpa standar.
asalkan cinta kepada Nabi. Tidak. Kecintaan kepada Nabi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, siapa yang mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kenapa? Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal, imma tidak sempurna atau tidak diterima, melainkan dengan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata Imam Rahimani wa rahimahullah, menjadi bahan koreksi untuk kita semuanya. Kita tidak salah mencintai Nabi karena itu bagian dari keimanan, tapi koreksi, apakah kecintaan kita dalam hal menjaga sunnahnya atau justru memperbanyak perkara-perkara yang tidak disunnah oleh Nabi, dalam hal meneladani akhlaknya atau justru kita membenci akhlaknya dengan kita mengatakan itu sudah lewat zamannya, atau dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kecintaan kepada Nabi akan menjadi benar ketika kita memiliki standar, ketika kita memiliki ukuran bahwa ini benar bagian dari hal yang masuk dalam kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfiruni wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, karena memang ini bagian dari keimanan, untuk kita secara lisan sebagai sebuah syahadat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita buktikan. Cara membuktikan agar kecintaan ini benar adalah dengan meluangkan waktu untuk duduk dalam majelis al-ilm. Karena kalau tidak, kita akan mengatakan saya mencintai Rasul, tapi ternyata bukan itu yang dimaksud kecintaan kepada Rasul. Saya membela Rasul, tapi ternyata bukan itu yang dimaksud membela Rasul. Dia mengatakan saya berkorban untuk Rasul, ternyata bukan itu yang dimaksudkan korban kepada Rasul. Maka duduk dalam majelis ilmu, cara supaya kecintaan, pengorbanan, meneladani Rasul menjadi sesuatu yang benar. Yang kedua, hendaklah senantiasa jadikan keikhlasan ini yang akan melengkapi amal soleh. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan, maka pasangannya adalah keikhlasan dan mengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ikhlas tidak mengikuti Nabi, boleh jadi ini bukan sebagai amal soleh, atau mengikuti contoh Nabi tapi tidak ikhlas juga tidak masuk dalam kategori amal soleh. Oleh karena itu, ini keduanya akan didapat ketika seorang dia mau belajar, mau duduk dalam majelis ilmu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.